Oke, Icel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Icel mungkin menanggapi kemarin kan sempet Andres diperiksa BAP di Polda Metro terkait laporanmu sendiri. Reaksi kamu seperti apa kemarin? Melihat Eh, statementnya. Kebetulan sih aku udah lihat statementnya ya, dan menurut aku eh, pendapatnya ya bebas aja. Itu kan pendapat dia, pendapat lawyernya. Aku sih menerima aja. Cuman kan yang terpenting adalah kebenarannya. Semua bukti-bukti yang aku punya kan udah aku serahkan juga ke Polda, ke lawyer aku. Jadi kita lihat aja ke depannya. Mungkin ada apa yang disanggah dari Icel sendiri dari statement Andres yang mungkin kurang pas atau tidak sesuai apa yang terjadi? Kebetulan banyak yang pengen aku sanggah. Salah satunya mungkin yang waktu di Sentul itu dia bilang kan akan ada pernikahan pernikahan yang sah itu setelah nanti lahir. Pada kenyataannya nggak ada obrolan seperti itu. Yang ada ya mereka menegaskan untuk nikah siri, eh, karena katanya orang hamil itu nggak boleh dinikahkan. Terus nanti setelah nikah siri itu nggak boleh tinggal bareng, tinggalnya masing-masing. Aku di Bogor, dia di Jakarta, dan aku tuh nggak boleh diekspos juga. Jadi maksud aku kayak untuk apa? Nggak ada keuntungannya untuk aku gitu dinikahkan, tapi kayak nggak ini aja gitu. Terus eh, kalaupun memang ada obrolan nanti setelah melahirkan dinikahkan secara resmi, kalau misalkan ada obrolan itu mungkin aku nggak keluar sampai sekarang. Cukup gemes nggak sih atau ih kok bisa Andres bilang begitu di kemarin setelah pemeriksaan? Ya sebenarnya kan ya dia boleh menyanggah, dia boleh membela diri. Cuman kan kalau aku percaya kalau apa yang aku omongin memang nyata, memang betul adanya seperti itu gitu. Aku menyampaikan atas apa yang perlu aku sampaikan aja. Oke, kan dia bilang selalu berkontribusi selama ini kepada dirimu. Tapi yang sebenarnya terjadi gimana sih Sel? Benarkah ada kontribusi dari pihak Andres ke dirimu selama mungkin kemarin kehamilan atau tidak sama sekali? Kalau misalkan kontribusi dari 1 sampai 3 bulan kita memang masih komunikasi, dia masih suka gofotin aku, masih suka nanya hari ini makannya apa kayak gitu-gitu. Terus aku butuh vitamin, dia memang beliin. Cuman yang aku permasalahkan kan kenapa aku bisa hadir di media saat ini tuh karena setelah 3 bulan sampai aku melahirkan. Itu maksudnya nggak ada sepeser pun atau dalam bentuk apapun, upaya dalam bentuk apapun gitu. Makanya kenapa aku bisa keluar sekarang. Berarti artinya dengan kemarin sempat kena juga kan psikisnya segala macam, akhirnya diri sempat menahan juga dan baru kali ini dan beberapa hari lalu keluar ke media lah mengungkap kebenarannya. Mungkin selama ini sempat ada komunikasi nggak sih, karena kan memang kalau dari pihak Sano kan bilang sempat terhalang ya komunikasi atau seperti apalah, tapi sebenarnya tuh gimana sih? Kalau komunikasi mungkin yang terakhir itu kan pas aku masuk rumah sakit, dia bilang mau menemani, dia mau mengajari anaknya. Terus di situ komunikasinya cuma sedikit lah. Setelah itu ada komunikasi lagi, dia nanyain kondisi anaknya, kabarnya gimana. Terus juga tanya pampersnya apa, susunya apa. Cuman kan balik lagi ya, karena aku udah melangkah ke hukum, aku menghargai proses hukum yang ada, aku juga menghargai upaya lawyer aku yang memperjuangkan aku sejauh ini gitu. Jadi bukan aku nggak bisa memberi akses dia Yap. sebetulnya, karena ini udah bukan ranah personal lagi antara aku sama dia. Berarti karena sudah masuk ke ranah hukum ya, karena ada gap yang mungkin nanti akan diiniin. Tapi dari dia sendiri mungkin kan sempat juga bilang statement bahwa
selama ini mungkin dia mau bertanggung jawab segala macam, tapi pernah nggak sih mungkin ketika awal-awal tahu kamu hamil sempat bilang, ya itu dulu kan sempat bilang mau digugurkan atau segimana? Ya itu kan dia selalu di statement dia terakhir tuh katanya dia nggak pernah menolak anak itu kan. Iya. Pada kenyataannya kan nggak gitu. Ya sempat ya. Pada kenyataannya dia bilang dia nggak siap punya anak, dia belum siap menjadi bapak lah segala macam. Bahkan dia meminta aku untuk buang aja gitu, menundurkan aja. Terus sempet juga kemarin dia sempet update story yang bikin kamu down sendiri. Gimana mungkin kan artinya ketika sebelum dia dipanggil kan sempat bikin story perihal bahwa apa cerita yang kurang tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu sendiri bereaksi seperti apa sih? Jujur sih aku kan udah nggak pernah lihat sosial media dia lagi ya sebenarnya. Adik aku yang kasih tahu, sempat kena mental sih, karena maksud aku di saat aku lagi krusial gini loh, aku lagi nyusuin anaknya, aku kan perlu menjaga mental aku ya. Ketika aku lihat itu kayak langsung kok gitu sih gitu, boleh gak jangan jahat sama orang lagi menyusui gitu. Terakhir berarti tidak ada komunikasi lagi ya selain beberapa sebelum Lebaran atau sudah Lebaran? Terakhir ya setelah Lebaran itu yang dia tanya pampers sama susu. Tapi kamu sendiri inginnya seperti apa sih di case ini sendiri terhadap Andres? Kalau untuk kelanjutannya sebenarnya aku udah menyerahkan semuanya ke kuasa hukum aku ya. Karena balik lagi udah bukan ranah pribadi aku untuk menyelesaikan ini atau menyelesaikan berdua antara aku sama Andresnya. Cuma kita lihat aja proses hukum yang lebih berjalan. Oke, hal yang menarik adalah tentang tes DNA. Lagi-lagi tes DNA ini muncul dari kamu kan sempat meminta untuk tes DNA, tapi sempat tim sana kayak diam ya. Dan kemarin pun justru dia ingin diadakan ya tes DNA. Gimana reaksi kamu? Kalau aku sih sebenarnya sangat terbuka ya. Kalau dia mau tes DNA sangat boleh, sangat silahkan gitu. Toh aku juga yakin 100% memang itu anaknya. Aku nggak pernah menyangkal dan aku nggak pernah menghalang-halangi dia untuk tes DNA. Cuman ya itu, kalau memang itu terbukti anaknya, ya tolong bereaksi sesuai faktanya. Tapi pernah nggak sih artinya apakah memang ini one day nanti suatu saat bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau ngikutin proses hukumnya aja? Kalau dari kamu sendiri? Kalau untuk saat ini sih aku masih ngikutin proses hukumnya aja ya. Entah itu akhirnya seperti apa, kita percayain aja sama kepolisian, sama lawyer aku. Tapi kalaupun one day dari pihak sana sendiri pengen jalur kekeluargaan, kamu menerima atau tidak sih, Sel? Kalau aku sih sebenarnya sebagai manusia ya, orang kan punya salah dan kita juga perlu memaafkan gitu ya. Cuman kan balik lagi Kak, udah bukan ranah aku. Dari pihak keluarga juga ini sih masih sakit hati. Dan